Baik, untuk materi sore ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan hierarchical clustering ya, terkait dengan materi clustering untuk metode analisis perencanaan. Nah, jadi ada beberapa tipe dari clustering ini. Yang pertama adalah non-hierarchical, dan yang kedua adalah hierarchical, yang terakhir adalah hierarchical dengan penyederhanaan ya, setidaknya untuk tampilannya. Jadi pertama-tama silakan kita running ya. Ini untuk sumber datanya. Data ini kita berikan nama data pekerjaan, di mana kalau tidak salah ini data ini berisikan data pekerjaan ya per kecamatan, kalau tidak salah ini adalah pekerjaan per kecamatan, dan di ujungnya adalah informasi terkait PDRB. Jadi kita running saja. Oh, sorry. Merunning, oke. Jadi kita lihat datanya ya. Data ini adalah data kecamatan di Kecamatan Sidoarjo, dan kita lihat ada data pekerjaan ya, data pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo ya. Dan terakhir ini maaf, ini hanya pekerjaan saja ya. Kita tidak mencari data PDRB di sini. Jadi kita hanya ingin mengklasterkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan lapangan pekerjaannya. Jadi ini adalah input datanya yang seperti minggu sebelumnya kita bisa download dari internet, bisa kita lihat langsung di sini, dan bisa juga kalau ada yang silakan dicoba dilihat, Anda download dulu misalnya disimpan di drive D dulu. Kemudian cara memanggilnya gimana? Kalau sudah muncul di drive D itu sudah saya sampaikan di minggu kemarin ya. Nanti ininya diganti lokasinya. Jadi silakan bisa kalian buka dulu ini di browser, di Chrome atau di Edge atau di apa ya, di Mozilla gitu. Nanti kan ini nge-save. Nah, itu kalian bisa simpan di local folder. Nanti cara memanggilnya ini diganti, bukan HTTPS tapi pakai D ya, pakai foldernya itu. Bisa di C atau di D yang caranya sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Nah, ini setelah kita import, ini adalah tampilannya ya. Kita lihat ini adalah kecamatan-kecamatan dan juga jumlah masyarakat penduduk ya yang bekerja pada tiap jenis lapangan pekerjaan. Oke, ini ada datanya. Kemudian untuk inputan di cluster, kita tidak memerlukan tabel paling atas, kolom baris paling atas ini ya. Baris paling atas ini tidak kita perlukan gitu. Karena kan kita ingin mengclusterkan berdasarkan kecamatan dan datanya saja. Nah, jadi kita drop sini ya. Kemudian kita running. Nah, ini adalah data yang kita gunakan nanti seperti ini ya, data pekerjaannya. Jadi Kecamatan Sidoarjo, ini adalah swastanya berapa, dan lain-lain. Oke, ini saya close saja supaya tidak sorry. Ini harus saya lagi ya. Enter perform data pekerjaan, oke. Nah, kemudian si table form ini kemudian ini adalah tampilannya yang sudah kita delete ya, yang paling atas ini ya, yang atas sudah kita delete. Gitu. Nah, sekarang yang ini adalah fungsinya sekarang. Fungsinya dari clustering non hierarchical ya. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Fungsi dari hierarki clustering non hierarchical. Jadi fungsinya find cluster drop data pekerjaan datanya atas ini ya, data pekerjaan. Kemudian ini kita delete juga, yang kolomnya ini kita delete, kita tidak perlu ya. Jadi dalam clustering kita hanya perlu data ini saja. Kemudian ini adalah data pekerjaan, maksudnya ini 4 adalah berapa cluster yang kita inginkan ya. Misalnya kita inginkan 4 atau saya ganti misalnya 5 ya. 5, kemudian ini adalah fungsinya Euclidean distance, modelnya Optimas. Kemudian kita langsung running saja. Nah, terakhir ini tidak saya munculkan langsung di sini ya, kita coba ya kalau hasilnya munculkan di sini seperti apa. Tapi agak susah bacanya kan.
Jadi ini ada pendekatan lain, yaitu datanya tidak kita tampilkan di matematika, tapi kita ekspor ke Excel. Ya. Jadi ada fungsinya ekspor D klaster pekerjaan, kemudian ya kalian terserah ya, lokasinya mau di mana, juga namanya mau apa, langsung bisa kita run. Nanti hasilnya bisa muncul sebagai file Excel. Nah itu, nanti silakan di tempat kalian kelihatan. Nah ini saya langsung saja lanjutkan saja. Berikutnya hierarchical clustering ya. Tadi kan non hierarchical, yang berikutnya adalah hierarchical clustering ya. Ini fungsi pertama harus mengambil fungsi pluginnya. Pluginnya di Wolfram Mathematica itu hierarchical clustering. Jadi ini hierarchical clustering artinya kita memanggil fungsi built-in dari Wolfram Mathematica. Ya, jadi kita enter saja. Kemudian fungsinya kita ingin menambahkan label ya, menambahkan label di data pekerjaan all itu tadi file data pekerjaan ini kan ya, data pekerjaan kan ini, tapi kita ingin ngambil data labelnya juga gitu. Kemudian data pekerjaan all. Nah, kemudian inilah fungsinya ya. Dendrogram plot. Jadi fungsinya ada dendrogram plot, drop data pekerjaan, distribution labels dan lain-lainnya. Nah, ini adalah dendrogram plotnya. Ya. Jadi ini adalah fungsi dari hierarchical clustering. Kita ada berapa ini ya? Hierarki ada 1, waru, taman, buduran dan lain-lain. Nah, berikutnya ini adalah hierarki clustering tapi yang tidak ada penyederhanaan. Artinya data ditampilkan apa adanya begitu ya. Nah, kita juga bisa meminta komputer untuk menampilkan berapa banyak clustering ini yang diminta. Jadi kalau simplified misalnya kita ingin dendrogram plotnya menampilkan 4 cluster ya, dari seluruh kecamatan ini ingin kita tampilkan 4 cluster. Nah, saya ada seperti ini. Jadi ada 1 cluster kecamatan Waru, cluster 2 terisi kecamatan Taman, cluster 3 ini Sidoarjo ya. Ini bukan truncated-nya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Bisa juga kita lebih banyak lagi misalnya, atau kita kurangi. Kalau kita kurangi hasilnya adalah seperti ini jumlah klasternya. Ya, hanya 1 klaster Waru dan sisanya itu ngelompok di klaster yang lain. Bisa juga kita misalnya kalau terlalu sedikit kita ganti 8 misalnya. Nah ini ya, ini ada 8 klaster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sisanya masuk 1 klaster di sini. Nah ini yang dimaksud dengan simplified hierarchical clustering. Nah yang terakhir ya, oke sebelumnya ini jangan lupa ini ada beberapa optionnya tidak begitu banyak ya di fungsi-fungsi clustering ini. Saya juga tidak terlalu senang bermain dengan warna-warna lah kalau clustering ini, karena yang penting adalah hasil clusternya itu. Jadi mulai tadi dari yang non hierarchical ya, non hierarchical yang bisa kita modifikasi ya itu adalah ininya saja, jumlah klasternya. Ini adalah jumlah klasternya. Nanti kalau kalian lihat nanti ya, ini di Excel nanti diekspor, ini hasilnya akan ada 5 klaster. Kemudian hierarchical clustering ini tidak ada fungsinya ya, tidak ada fungsi yang saya sarankan untuk diutak-atik karena kita ini terima apa adanya clustering ini. Dan yang terakhir hierarchical clustering yang simplified ya, dengan istilahnya itu truncated dendrogram, kita bisa menentukan ingin ada berapa banyak cluster yang ingin kita tampilkan. Nah, ini untuk yang non spasial ya, mulai dari reguler, hierarchical yang bersifat natural dan juga yang disimplifikasi. Dan terakhir ada fungsi tambahan yang mungkin kalau perlu ya, meskipun saya belum ini ya, sebetulnya tidak dimasukkan ke materi MAP tapi metode analisis perencanaan, cuma kalau ada yang memerlukan bisa dipakai, itu spatial clustering. Nah, datanya ada di sekalian, silahkan di-download di Excel-nya ini atau bisa langsung dimasukkan ke sini ya. Spatial cluster adalah kita mengelompokkan objek-objek geografis itu berdasarkan koordinatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya run saja ya, input SD Surabaya. Silahkan kalian pelajari di Excel-nya ya. Silahkan download Excel ini, kemudian kalian lihat isinya itu seperti apa. Jadi kalau kalian ingin melakukan penelitian yang lain, itu tinggal bisa dirubah lokasinya saja, tapi strukturnya itu disamakan dengan si file data Surabaya ini. Nah, kemudian fungsinya adalah spatial cluster, ini saya beri nama sendiri ya, spatial cluster adalah find clusters, tapi berdasarkan koordinatnya saja. Nanti kalau kalian lihat ya di filenya itu ada
yang di drop ini, yang di drop adalah kolom pertama, nama sekolah kalau tidak salah. Nama sekolah kita drop. Kita tidak perlu mengklasterkan bernama sekolah. Kita hanya perlu mengklasterkan berdasarkan berdasarkan koordinat. Nah, ini adalah jumlah klasternya ya. Jadi yang di editable tuh ini saja. Ini berapa jumlah klaster yang diinginkan. Putaran ya. Dan kemudian dari hasil fungsi ini kita tampilkan hasilnya seperti apa. Nah, ini ada hasilnya. Hasil clusteringnya ya. Jadi kalau kita lihat, kita kan saya tampilkan di atas ini datanya data SD Surabaya. Kita ingin mengelompokkan sekolah dasar Surabaya berdasarkan lokasinya secara spasial menjadi 6 kelompok. Nah, ini adalah fungsinya. Kalau kita ingin misalnya menjadikan 10 gitu ya bisa saja. Kemudian ini kita running lagi ya, kita running lagi si fungsinya di paling bawah ini. Ingat ya kalau running itu harus di yang paling bawah ya, titik paling bawah ini. Alt shift enter. Nah, ini hasilnya. Kok ya. Maaf terlalu banyak ini nggak bisa ini. Coba kalau 4 saja. 4, sorry saya coba 4. Ini jadi 4. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4 klaster ya, 4 klaster. Coba kalau saya 3 misalnya. Enter. Enter. Nah, ini jadi 3 klaster ya, cuma kan nggak jelek jadinya kan. 1, 2 sisanya tuh klasternya ngumpul di sini. Coba misalnya 8 klaster. Nah, ini kurang nggak ini ya, komputer juga nggak bisa menampilkan kalau sampai 8 ini, jadi maksimum itu 4. Jadi memang trial and error di sini. Nah, kalau 6 masih bisa. Kalau 6 masih bisa. Nah, itu ya, kemudian ini kan tampilannya. Bisa juga ini banyak yang bisa diganti-ganti. Yang pertama misalnya itu poin-poin size-nya ya. Ini kan 0,3 misalnya, ini kita ganti 0,1 yang lebih kecil misalnya, itu bisa. Ya, lebih kecil kan ini kan. Kemudian label style, directive, black, medium. Oh, ini label style-nya ya, label text style-nya saya kasih 0 supaya nggak tampil tadi itu. Ini misalnya tadi 1 mungkin terlalu besar ya. Coba saya lihat kalau 1 ini. Oh, besar sekali ya, berarti kurang besar ya. Berarti misalnya 5 ini. Oh, terlalu besar. Ya, trial and error ya. Nah, misalnya gini, si klasterisasinya. Tapi kalau mau disembunyikan ya kasih angka 0 saja. Ini tidak perlu muncul. Ini adalah jumlah klasternya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk menampilkan ini kan secara spasial tampilannya. Nah, kemudian untuk datanya di Excel, ini ada fungsi ya. Excel ke ini sama seperti tadi ya, export ke Excel. Kemudian school name-nya itu kita perlu gabungkan ya. Gabungkan data dan nama sekolah. Ini silakan lihat di strukturnya ini. Kemudian spasial clusternya sama ya, seperti tadi. Ini kita misalnya ingin jadikan 4 ya. Jadikan 4. Dan kemudian kita running yang fungsi ini. Kalau berhasil, nanti di komputer kalian, di folder ini akan cluster spasial SD misalnya ya. Saya beri nama cluster spasial SD. Gitu. Kalau berhasil, nanti muncul di komputer kalian Excel yang judulnya adalah seperti ini. Nah, ini sekilas untuk singkat sekali ya, karena kan materinya sudah disampaikan di kelas nanti ya teorinya. Ini kita hanya praktek saja. Nah, ini adalah untuk materi clustering. Untuk kalau ada silakan dicoba dulu dan silakan kalau ada pertanyaan.